Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok penelitian operasional 2 akan mempresentasikan mengenai game teori solving by linear programming. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alifah Filzah Rifai dengan NIM D600230144. Saya Sakila Alisa Isa dengan NIM D600230142. Saya Zaskia Chelsea dengan NIM D600230158. Next. Game teori. Game teori adalah kerangka matematis untuk menganalisis situasi kompetitif di mana hasilnya bergantung pada strategi yang dipilih oleh para lawan. Situasi ini umum terjadi di berbagai bidang, termasuk permainan meja, konflik militer, kampanye politik, dan persaingan bisnis. Game teori mencakup skenario kompetitif yang kompleks. Materi ini berfokus pada bentuk paling sederhana, yaitu two-person dan zero-sum games. Next. Dalam teori permainan, setiap pihak disebut pemain atau player. Setiap pemain memiliki alternatif strategi terbatas atau tak terbatas. Setiap kombinasi strategi menghasilkan payoff, yaitu payoff itu nilai yang satu pemain bayarkan ke pemain lain. Jika hanya ada dua pemain dan jumlah keuntungan selalu nol, disebut two-person zero-sum game. Artinya, keuntungan satu pemain sama dengan kerugian pemain lain. Yang selanjutnya yaitu two-person zero-sum game atau permainan dua pemain jumlah nol itu memiliki tiga elemen utama. Yang pertama yaitu strategi pemain satu. Strategi pemain satu ini merupakan daftar pilihan tindakan yang tersedia bagi pemain satu. Bisa dalam bentuk strategi murni atau satu pilihan pasti atau strategi campuran di mana kombinasi probabilistik dari beberapa strategi. Strategi ini juga menentukan baris dalam tabel payoff. Yang kedua yaitu strategi pemain dua, merupakan opsi keputusan yang dapat dipilih oleh pemain dua. Seperti pemain satu bisa terdiri dari strategi murni atau campuran. Strategi ini menentukan kolom dalam tabel payoff. Yang ketiga yaitu tabel payoff, merupakan matriks yang menunjukkan hasil payoff untuk setiap kombinasi strategi antara pemain satu dan pemain dua. Setiap entry di tabel menyatakan jumlah yang diterima pemain satu, dan karena zero sum, ini sama dengan kerugian pemain dua. Jika pemain satu memilih strategi ke satu dan pemain dua jika pemain satu memilih strategi ke I dan pemain dua strategi ke J, maka nilai di sel I, J sama dengan payoff kepada pemain satu. Next. Selanjutnya yaitu solving game with mixed strategies using linear programming. Menyelesaikan permainan strategi campuran dengan program linear. Menunjukkan bagaimana permainan dua pemain two-person zero-sum game dengan strategi campuran atau mixed strategies bisa diselesaikan menggunakan metode linear programming dengan menggunakan software Excel Solver. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu rumus linear programming. Max, garis miring min, Z sama dengan C1X1 plus C2X2 plus CN XN, subject to A11 X1 plus A12 X2, dan seterusnya. Tujuan objektif atau objective functions max or min Z sama dengan C1 X1 plus C2 X2 plus titik-titik plus Cn Xn, itu artinya Z adalah fungsi objektif atau tujuan yang ingin dimaksimalkan atau diminimalkan. C1, C2, dan seterusnya adalah koefisien dari variabel keputusan. Lalu X1, X2, dan seterusnya adalah variabel keputusan. Lalu ada kendala atau
constraints subject to A11 X1 plus A12 X2 plus titik-titik plus A1 N XN dalam kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan B1 dan seterusnya. Artinya itu setiap baris adalah satu kendala atau constraint. AIJ adalah koefisien dari variabel XJ dalam kendala XI. J adalah nilai batas kendala ke 1. Tanda bisa berupa kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, tergantung sifat kendala. Lalu selanjutnya ada syarat tambahan atau implisit. XJ lebih dari sama dengan 0 untuk semua J sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Artinya semua variabel keputusan tidak boleh negatif atau non-negativity constraint. Next. Oke, di situ ada contoh soal 1 yang bisa dilihat dari foto berikut. Itu penjelasannya, model ini digunakan untuk menyusun strategi campuran optimal bagi pemain 1. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan nilai permainan yang dituliskan sebagai variabel xm plus 1xm plus 1 atau representasi dari V. Setiap baris kendala mempresentasikan strategi yang bisa dipilih oleh lawan atau pemain 2. Baris terakhir memastikan bahwa total probabilitas strategi pemain 1 berjumlah 1, karena ini strategi campuran. Variabel xm plus 1xm plus 1 bisa bernilai negatif. Ini disebutkan di catatan di bawah slide. Karena metode simplex hanya bisa digunakan untuk variabel bernilai non-negatif, maka perlu dilakukan penyesuaian. Misalnya dengan shifting nilai payoff agar seluruh hasil positif. Next. Berikut ada contoh soal 2. Yang bisa dilihat soalnya seperti yang ada di gambar. Penjelasan tersebut seperti yang dijelaskan teori permainan ini bertujuan untuk mencari strategi minimum atau meminimasi kerugian pemain 2. Formulasi LP, linear programming, pemain 1 dan pemain 2 bersifat dual atau saling berkaitan satu sama lain. Solusi optimal cukup dihitung dari salah satu model saja. Berdasarkan teorema minimax, xm plus 1 sama dengan yn plus 1 xm plus 1 sama dengan yn plus 1. Artinya, nilai permainan yang diperoleh dari LP pemain 1 sama dengan yang diperoleh dari LP pemain 2. Next. Berikut soal pada buku Hiller dan Lieberman, Intro to Operation Research, McGraw-Hill, 2015, halaman 675. Berikut ada dua soal untuk minimize and maximize LP. Next. Pada buku Hiller and Lieberman, Intro to Operation Research, McGraw-Hill, 2015, halaman 675, ditanya bagaimana bentuk model programan linear dan bagaimana solusi maksimal dan minimal. Dijawab oleh teman saya yang berupa Excel. Baik, untuk selanjutnya pada Excel akan dilanjutkan oleh saya. Baik, pada Excel game teori, kedua soal tadi diketahui bahwa permainan dua pemain hasil 0, zero sum game dengan payoff matrix. Kedua, pemain menggunakan strategi campuran. Lalu yang ketiga, permainan dapat dimodelkan sebagai masalah linear programming. Lalu yang ditanyakan dari dua soal tersebut adalah, yang pertama, bagaimana menyusun model LP untuk permainan tersebut. Yang kedua, bagaimana menyelesaikannya menggunakan Excel solver. Yang ketiga, apa strategi optimal dan nilai permainannya. Jadi, pada soal tersebut ditanya untuk maximize dari Y3 dan
Mohon maaf, ini ada kekeliruan, yaitu minimize Y2. Lalu yang pertama ada maximize X3. Untuk fungsi batasannya sendiri ada 5x2 min X3 lebih dari sama dengan 0. Lalu ada min 2 X1 ditambah 4x2 negatif X3 lebih dari sama dengan 0. Lalu ada 2x1 min 3x2 min, min X3 lebih dari sama dengan 0. Lalu X1 tambah X2 sama dengan 0. X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Kedua nilai tersebut, nilai X1 dan nilai X2 tidak boleh negatif. Lalu, terdapat beberapa kendala dari kendala 1 hingga kendala 5. Lalu, untuk pembagian koefisiensinya sendiri, ada X1, X2, dan X3. Lalu, untuk nilainya tergantung dari X dari fungsi batasan yang telah ditentukan. Lalu, untuk RHS juga tergantung dari soal yang diberikan. Untuk hasil sendiri didapatkan dari batasan-batasan ini. Untuk yang kendala 1, 5 dikali nilai C10, nilai koefisien X2 sesuai dengan batasan, lalu dikurangi dengan X3. Lalu selanjutnya ada kendala 2. Kendala 2 sesuai dengan fungsi batasan yang telah ditentukan dan memasukkan nilai koefisien yang sudah ada. Lalu kendala ketiga, sama seperti kendala 1 dan kendala 2, yaitu memasukkan nilai-nilai koefisien mulai dari X1, X2, dan X3 yang sudah didapatkan ke 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 fungsi batasan yang telah ditentukan. Dan kendala 4 juga sama seperti sebelumnya, memasukkan nilai-nilai X1 dan X2 ke batasan yang telah ditentukan. Maka kita dapat lanjut ke data, lalu kita solver. Lalu kita solver. Bagian set objektif, karena di sini kita mencari nilai maksimal dari X3, maka pilih koefisien dari X3. Lalu untuk to-nya kita pastikan dengan max karena kita sedang mencari nilai maksimal. Lalu untuk by changing variable cells, kita seleksi dari nilai maximize X1 hingga X3. Lalu untuk subject to constraints, kita tambahkan untuk cell reference, kita masukkan dengan hasil. Lalu untuk eh, simbolnya kita sesuaikan dengan yang sudah dengan fungsi batasan yang telah ditentukan. Lalu untuk constraints-nya kita masukkan nilai RHS dari kendala 1. Lalu selanjutnya untuk kendala 2 sama seperti kendala 1. Untuk cell reference kita masukkan dengan hasil dari kendala 2. Lalu untuk simbolnya kita sesuaikan. Dan nilai constraints-nya kita masukkan RHS dari kendala 2. Lalu add lagi. Untuk cell reference berikutnya kita masukkan dengan hasil dari kendala 3. Lalu kita samakan simbolnya lagi. Untuk kontrasnya kita samakan dengan hasil RHS dari kendala 3. Lalu yang terakhir untuk kendala 4 sama seperti sebelumnya kita masukkan sesuaikan simbolnya dan constraints-nya. Mohon maaf simbolnya dan untuk kontrasnya kita masukkan RHS dari kendala 4. Lalu kita oke. Lalu pastikan make unconstrained variable non negatif kita unchecklist. Dan select a solving method, pastikan sudah terpilih di simplex LP atau linear program. Lalu jika semua itu sudah dilakukan, kita solve. Hmm. Jika semua itu sudah dilakukan, maka jika muncul seperti ini, kita oke, maka akan didapatkan hasil maximize dari koefisien 1 adalah nilai sekian, dan nilai X2 sekian, dan nilai X3 sekian. Maka otomatis dari nilai semua ini hasilnya juga berubah. Nah, jika maksimal sudah didapatkan, maka hasil hasil dari koefisien X1 hingga X3 berupa 1. Baik, saya lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu minimize Y4 dengan batasan yang telah ditentukan, yaitu negatif 2Y2 ditambah 2Y3, negatif Y4 kurang dari sama dengan 0. Lalu ada 5Y1 tambah 4Y2 kurangi 3Y3 kurangi Y4 kurang dari sama dengan 0.
Lalu yang terakhir ada Y1 tambah Y2 tambah Y3 sama dengan 0. Nah, pada meminimalkan nilai Y3 ini, terdapat tiga kendala yang sudah didapatkan dari soal sebelumnya. Lalu seperti dengan maximize X3 tadi, masukkan nilai dari koefisien Y1 hingga Y3. Sebentar. Dan pastikan untuk nilai minimize dari Y1 hingga Y3, pastikan nilainya 0. Jika sudah, langsung saja kita ke data, lalu solver. Karena ini mencari nilai Y4, meminimalkan nilai Y4, maka pada set objektifnya kita pilih koefisien Y4. Lalu untuk to-nya, sebelumnya tadi dikarenakan mencari nilai maksimal, maka dipilih nilai maksimal. Dan sekarang mencari nilai minimal, maka yang dipilih adalah nilai minimal. Lalu by changing variable cells, dipilih dari nilai koefisien Y1 hingga Y4. Lalu Lalu untuk subject to constraints-nya, sebentar. Untuk subject to the constraints-nya kita masukkan dengan cell reference dari hasil dari kendala satu, lalu simbolnya kita sesuaikan yaitu kurang dari sama dengan, dan constraint-nya kita masukkan nilai RHS dari kendala satu. Lalu kita add lagi, untuk kendala 2, kita cell reference-nya kita masukkan hasil dari kendala 2, simbolnya pastikan sama dengan simbol dari kendala 2, lalu constraint-nya kita masukkan nilai RHS dari kendala 2. Lalu kita add lagi yang terakhir, kendala 3. Kita masukkan hasil dari kendala 3. Lalu kita samakan simbolnya sama dengan, lalu constraint-nya kita masukkan RHS dari kendala 3. Lalu kita oke. Jika semua sudah di, sudah dimasukkan, maka pastikan untuk make unconstrained variable non negatif pada minimize Y4 kita checklist dan pastikan select a solving methodnya simplex LP, lalu solve. Nah, jika jika sudah di solver, maka akan keluar hasil dari nilai koefisien Y1 hingga Y4. Nah, maka hasil yang didapatkan pun juga berubah. Nah, sama seperti X1, untuk nilai dari koefisien Y1 hingga Y4, jika dijumlahkan, maka hasilnya adalah 1. Sekian dari saya, maka akan dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.